Hai guys, mungkin kalian sudah pernah berpikir kenapa channel saya namanya Nicholas Cestuje, tetapi saya memperkenalkan diri sebagai Nicola, dan saat saya berbicara tentang diri sendiri, saya kadang-kadang memanggil diri saya Nikki. Nah, dalam video ini saya mau menjelaskan kenapa itu sedikit membingungkan dan apa yang sebenarnya susah tentang nama-nama di Ceko. Sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe, dan menulis komentar di bawah supaya saya tahu apa pendapat kalian tentang topik ini. Oke, ayo kita mulai. Nama orang Ceko biasanya terdiri dari dua nama. Ada yang juga punya nama yang ketiga yang di tengah, tapi itu tidak begitu populer di sini ya, tapi kadang-kadang ada juga. Nama depan di Ceko itu namanya křestní jméno, yang artinya nama baptisan. Walaupun kebanyakan orang di sini mungkin tidak dibaptis ya. Saya tidak tahu, kalau di keluarga saya semua orang dibaptis. Tapi kalau di keluarga yang lain ya, sebenarnya ada banyak yang tidak dibaptis, tapi kami tetap pakai křestní jméno, nama baptisan. Dan nama belakang itu adalah nama keluarga. Ya, kalau orang Indonesia menurut saya lebih kreatif kalau mereka memilih nama untuk bayi. Tapi kalau kami di Ceko, kami sebenarnya, kalau nama depan ya, yang nama baptisan itu, kami pakai nama yang sudah pernah diakui oleh pemerintah Ceko. Itu mungkin sedikit aneh ya menurut kalian, tapi menurut saya itu sangat bagus karena kami seperti ini, kami menjaga tradisi dan bahasa Ceko. Jadi misalnya kalau saya mau memilih nama untuk anak saya pada masa depan, saya harus melihat daftar yang resmi. Itu daftar nama-nama yang sudah diakui oleh pemerintah Ceko, dan saya harus memilih dari situ. Kalau nama itu tidak ada di sana, kalau misalnya saya mau nama yang tidak populer di Ceko, saya tetap bisa pakai atau memilih nama itu, tapi saya harus membuktikan bahwa di negara yang lain mungkin sudah ada orang yang pernah pakai nama itu. Jadi saya harus membuktikan itu benar-benar nama. Ya, jadi misalnya kalau contoh ya, misalnya kalau nama Muhammad itu bukan nama Ceko, tentu saja, tapi ada banyak orang yang juga mungkin kasih nama itu kepada anak karena itu bisa diakui bahwa itu benar-benar nama orang, bahwa itu bukan seperti barang atau apa. Jadi yang misalnya ada mungkin orang Amerika yang kasih nama kepada anaknya Apple, ya, itu di sini tidak mungkin karena Apple itu bukan nama orang, tapi itu seperti buah, ya. Jadi tidak, itu susah. Lalu semua nama yang biasa dan yang paling populer di sini, yang sering dipakai di sini, itu masuk ke kalender. Jadi kalau kalian melihat kalender Ceko, di situ di setiap kolom di bawah tanggal ada satu atau dua nama yang pada hari itu merayakan hari nama. Ini tradisi yang ada di Ceko sudah sangat lama ya, merayakan hari nama itu, dan itu sebenarnya berasal dari tradisi Kristen. Jadi dulu pada zaman lalu semua nama yang muncul di kalender itu nama Kristen. Dan ini tidak biasa hanya di Ceko, tapi juga di negara-negara lain, misalnya di Polandia, Slovakia, Swedia, ya, dan mungkin negara yang lain juga. Jadi setiap orang Ceko tidak merayakan hanya hari ulang tahun, tapi juga hari nama. Kalau untuk nama saya, Nicola, hari nama itu dirayakan pada tanggal 20 November. Dan saya biasanya hanya dikasih coklat atau ya hanya seperti hadiah-hadiah kecil. Kadang-kadang mungkin kami tidak kasih apapun, tapi mungkin kami hanya kirim SMS atau WA kepada orang yang merayakan hari nama itu, dan itu saja. Ya, yang penting kami seperti memperingatkan orang tersebut yang merayakan hari nama. Oke, jadi kalian sudah tahu nama saya Nicola. Tapi kenapa jarang ada yang panggil saya Nicola? Itu karena di Ceko setiap nama itu ada banyak variasi. Jadi contoh nama saya ya. Nama saya Nicola, atau saya memperkenalkan diri sebagai Nicola. Tapi di akte kelahiran saya ada Nicole tanpa
A, ya hanya Nicole. Tapi kalau di Indonesia itu susah diucapkan dan banyak orang Indonesia memanggil saya Niko karena mereka tidak ada banyak orang Indonesia yang tidak bisa mengucapkan huruf L di akhir. Jadi bukan Nicole tapi Niko, dan itu yang saya tidak suka karena itu seperti nama cowok. Jadi oleh karena itu saya biasanya kalau di Indonesia saya memperkenalkan diri sebagai Nicola bukan Nicole. Lalu kalau anak kecil mereka biasanya dipanggil dengan versi nama yang lebih cute, lebih manis. Jadi misalnya sejak saya kecil orang tua saya tidak memanggil saya Nicole atau Nicola, tapi mereka memanggil saya Nicole K. Jadi biasanya kalau untuk perempuan kalau kita tambahkan K di akhir itu nanti nama itu seperti lebih manis, ya. Lalu teman saya dan anggota keluarga saya yang lain memanggil saya biasanya Nikki. Tapi ada jauh lebih banyak variasi untuk setiap nama. Jadi misalnya untuk variasi yang lain untuk nama saya itu juga Nika, Nikcha, mungkin ada yang lain lagi saya tidak begitu tahu. Dan kalau ada orang yang memanggil saya Nicola atau Nicole, itu saya merasa seperti dia lagi marah dengan saya. Karena Nicole atau Nicola itu hanya untuk seperti ditulis di KTP itu ya, karena itu terlalu formal. Jadi kalau kita sudah akrab, kita memanggil orang itu dengan variasi nama yang lain ya, biasanya bukan yang ditulis di KTP. Contoh yang lain, misalnya nama adik saya cowok, dia namanya Yakub. Tapi tidak ada yang memanggil dia Yakub. Tapi kami biasanya panggil dia Kuba. Dan waktu dia masih kecil dan ya masih anak kecil, kami memanggil dia Kubicek. Ya, jadi itu juga nama yang sedikit lebih manis dan lebih cute. Dan ini sama untuk semua nama di Ceko. Dan ini yang saya sangat suka sebenarnya karena itu sangat kreatif. Ya. Ini kami tidak pernah bisa bosan dengan nama kami, dan itu yang saya suka. Oke, lalu kenapa nama channel saya Nicolas Cestue? Kalau Nicolas, saya tahu ada banyak dari kalian sudah pernah bertanya kepada saya dan kalian bilang Nicolas itu nama laki-laki. Saya tahu itu, ya. Tapi itu bukan masalah karena itu seperti nickname saya yang saya sudah dapat dari paman saya waktu saya masih kecil, dan dulu saya sangat tidak suka panggilan itu karena waktu saya kecil saya merasa seperti kenapa ada orang yang panggil saya dengan nama cowok, tapi setelah itu waktu saya sudah lebih besar saya berpikir itu bagus karena itu agak unik, dan itu juga sebenarnya itu cocok untuk saya karena kalau saya misalnya jalan-jalan atau apa, saya merasa sedikit seperti cowok ya. Saya juga tidak begitu suka melakukan aktivitas yang perempuan biasanya lakukan. Jadi misalnya saya tidak suka shopping, saya tidak suka pakai terlalu banyak makeup, saya tidak pernah cat kuku, dan saya tidak begitu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang saya benar merasa seperti saya sedikit lebih cowok daripada cewek. Jadi tidak apa-apa, Nicolas itu cocok untuk saya. Dan Cestue itu bukan nama saya ya, itu artinya sedang jalan-jalan, dan jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin is traveling. Jadi Nicolas Cestue artinya Nicolas sedang jalan-jalan atau Nicola is traveling ya, seperti saat ini saya di perjalanan. Oke, dan bagaimana kalau tentang nama keluarga di Ceko? Ya, menurut saya di Indonesia ini agak membingungkan karena di Indonesia ada banyak orang yang tidak punya nama keluarga yang sama atau mereka tidak punya nama keluarga sama sekali. Dan saya sebagai orang Eropa sedikit bingung kadang-kadang karena di Eropa bukan hanya di Ceko ya, tapi di mungkin kebanyakan negara di Eropa kita melihat nama orang dan kita seperti dua orang dan kita langsung bisa tahu ada nama keluarga yang sama, itu artinya mereka satu keluarga, dan menurut saya itu bagus bahwa kita langsung bisa tahu. Jadi di Ceko semua anak, semua bayi wajib dikasih nama keluarga yang sama seperti nama keluarga ayah atau ibu.
Ya, kalau nama keluarga ibu itu biasanya kalau ada wanita yang melahirkan dan dia seperti tidak menikah atau mungkin mereka bercerai. Ya, tapi biasanya kami pakai nama keluarga ayah. Jadi di sini ada contoh ya. Jadi misalnya ada perempuan yang namanya Jana Kostkova. Saat dia menikah, dia menerima nama keluarga suaminya. Jadi kalau suaminya bernama Petr Novák, si Jana itu akan kehilangan nama keluarga Kostkova dan dia akan mengambil nama Novák juga. Tetapi karena dia perempuan, dia memakai akhiran ova yang artinya bahwa dia dimiliki oleh laki-laki tersebut. Dia dimiliki oleh suami karena dia sudah menikah. Jadi dia menjadi Jana, bukan Jana Novák, tapi Jana Nováková. Dan kalau mereka punya anak, anak itu langsung dikasih nama keluarga yang sama, seperti ayah dan ibu. Jadi kalau ada anak laki-laki, dia mungkin bisa dapat nama Pavel, jadi dia akan namanya Pavel Novák. Tapi kalau ada anak perempuan, dia akan dikasih nama Klara, jadi Klara Nováková. Ada akhiran ova juga karena dia masih anak dan dia dimiliki oleh ayahnya ya, selalu seperti dimiliki oleh laki-laki. Jadi dimiliki oleh ayahnya. Dan nanti saat dia menikah, dia akan dapat nama dari suami dan dia akan ganti nama itu lagi, tapi juga akan pakai akhiran ova di sana. Dan menurut saya ini sesuatu yang indah sekali dan saya sangat bangga bahwa kami punya peraturan atau tradisi seperti ini. Cuma sekarang pada zaman ini sudah ada banyak wanita yang tidak mau menerima nama keluarga suami atau mereka tidak mau pakai akhiran ova. Atau mereka seperti pakai dua nama keluarga. Itu menurut saya juga sedikit aneh, tapi saya mengerti bahwa kalau misalnya ada orang yang terkenal jadi namanya itu sudah menjadi merek dan ya seperti merek karena semua orang ingat nama itu, jadi nanti mungkin itu membingungkan kalau dia ganti nama keluarga, jadi nanti dia seperti punya dua nama, jadi dia akan namanya yang tadi saya bilang Jana Nováková Dvořáková. Ya, jadi pakai dua nama keluarga. Tapi ada banyak yang sudah tidak mau ganti nama keluarga itu dan ada juga banyak yang mau pakai nama suami tapi tanpa akhiran ova. Jadi nanti tidak ada Jana Nováková tapi ada Jana Novák. Dan itu menurut saya membingungkan karena nanti itu terlihat seperti dia laki-laki. Jadi ya oke, itu urusan mereka. Tapi menurut saya itu sedikit gila dan menurut saya ada seperti saya tidak tahu berapa persen, tapi ada orang di Ceko yang tidak setuju dengan ide memperbolehkan wanita Ceko tidak pakai akhiran ova, tapi ada juga banyak yang seperti tidak peduli, atau ada juga yang tadi saya bilang ya ada yang suka ide itu dan ada yang tidak suka ide itu. Pusing saya ya. Jadi tapi kalau saya tidak begitu peduli. Karena saya berpikir saya pada masa depan saya berharap saya akan menikah dengan pacar saya yang ada di Indonesia. Jadi saya akan mengambil nama keluarga dia, tetapi saya tidak akan pakai akhiran ova karena nama keluarga dia itu berakhir dengan huruf U dan menurut saya itu nanti aneh kalau ada U ova. Dan saya juga tadi mencari nama-nama Ceko yang paling sering digunakan di sini atau yang misalnya ada paling banyak orang di Ceko yang pakai nama itu. Jadi supaya kalian tahu, yang paling sering digunakan untuk laki-laki itu Jiří, Jan, Petr, Josef, Pavel, Martin, Jaroslav, Tomáš, Miroslav dan Zdeněk. Dan Jiří kami biasanya panggil dia Jirka, Jan itu biasanya Honza, Petr itu Petr, Josef itu Pepa, Pavel ja mungkin kami sering panggil Pavel Sadja atau Pája,
Martin itu Martin, Jaroslav atau mungkin Jarda, Jara, Tomáš itu sama Tomáš, Miroslav itu sering dia dipanggil Mirek, dan Zdeněk ya itu Zdeněk. Dan kalau kalian mau tahu kalau untuk bayi atau anak kecil, jadi kalau kita mau panggil dia dengan nama yang lebih manis itu kita bisa bilang Jiříček, Honzíček, ya bukan Jan tapi Honzíček, Petříček, Josef, Pepíček, ya karena Pepa, Pepíček, Pavlík, Martínek, Jaroslav itu biasanya Slávek, Tomášek, Mireček, dan Zdeněček. Ya, jadi kalau kalian lihat akhiran nama di Ceko seperti itu biasanya untuk anak kecil ya, atau mungkin juga untuk pasangan. Oke, dan kalau nama perempuan yang paling sering digunakan di Ceko itu Marie, Jana, Eva, Hana, Anna, Lenka, Kateřina, Viera, Lucie, dan Alena. Dan Marie biasanya dipanggil Maruška. Jana itu Jana atau Janča. Kalau nama yang manis itu Janička biasanya. Eva itu Eva saja atau Evička. Hana atau Hanka, Hanča atau Hanička. Anna, Anička, Anya, Anča, ada banyak. Lenka itu Lenya atau Lenička. Kateřina itu nama ponakan saya. Itu Kača, Katka, Kačenka. Dan kalau ponakan saya panggil dia Bebek. Karena Kačenka yang nama manis itu artinya bebek. Jadi dalam bahasa Indonesia jadi saya panggil ponakan saya Bebek. Ya. Oke, dan Viera, Vierka, Lucie, Lucka atau Lucinka, dan Alena, Alča, Alenka. Ya, seperti itu. Oke, dan itu saja. Kalian sudah tahu kalau kalian akan dapat teman orang Ceko, kalian sudah bisa lebih mengerti bagaimana kami menggunakan nama depan dan belakang di Ceko. Saya berharap video ini menarik menurut kalian. Saya berharap mungkin video ini bisa bantu kalian pada masa depan. Dan ya, itu saja. Saya berharap kalian menulis komentar di bawah. Saya ingin tahu apa yang kalian berpikir tentang topik ini. Dan saya juga ingin tahu apakah kalian pakai, kalau di Indonesia, apakah kalian pakai hanya nama yang sama seperti yang ada di KTP, atau mungkin kalian lebih suka kalau kalian dipanggil dengan nickname, panggilan yang lain, atau ada variasi nama kalian yang unik, atau yang misalnya lebih singkat, dan itu. Oke, terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih like, dan dadah!